Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dan Mbak yang disayang Allah, alhamdulillah setelah sebelumnya kita pernah belajar mencari akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan untuk tipe soal yang ini. Sekarang kita akan membahas mencari akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, namun untuk tipe soal yang berikut ini. Tipe soal yang berikut ini berbeda sama sebelumnya. Kalau sebelumnya koefisien I kuadratnya adalah 1, kalau yang ini adalah bukan 1, melainkan bilangan bulat positif selain 1. Misalnya di contoh soal ini ada 2, koefisiennya ada 3, ada negatif 1. Bagaimana cara mencarinya? Hampir sama, namun ada tambahan teknik yang perlu Mas dan Mbak cermati. Mari kita bahas dengan sabar, cermat, dan fokus. Baik, kita selesaikan. Kita selesaikan soal nomor 1. 2i kuadrat ditambah 3i dikurangi 27 sama dengan 0. Perhatikan, karena koefisiennya adalah 2 koefisien dari i kuadrat, maka nanti akarnya kita menuliskannya seperti ini. 2i kalikan lagi 2i, kalikannya juga 2i. Namun nanti pernya 2. Mengapa? Karena koefisiennya 2. Perhatikan 2, 2, 2. Kalau di sini nanti 3, misalnya koefisien I kuadratnya, berarti di sini nanti 3, 3 per 3. Begitu ya. Jadi perhatikan sama dengan 0. Dengan cara yang hampir sama dengan tadi, ya. Baik, angkanya ini adalah 2. Perhatikan, ini angkanya 27. Maka kita kalikan angkanya menjadi 54. Maksudnya juga dia adalah hasil kali angkanya. Ya, hasil kali angkanya. Nah, di sini perhatikan tandanya ada positif. Yang di sini tandanya negatif. Positif dikalikan negatif. Hasilnya adalah negatif. Apa artinya? Selisih angka. Selisih angkanya berapa? Ternyata selisih angkanya adalah ini. Berapa? 3. Gitu ya. Baik, kita simpan angka 54 dan kita jabarkan. 54 sama dengan 1 kali 27 sama dengan 1 kali 54, mohon maaf, 2 kali 27 sama dengan 3 kali lagi 3 kali 18. Juga berikutnya ada berapa? 54, 6 dan 9. 6 kali 9. Betul ya? Nah, perhatikan diminta selisihnya berapa? 3. Dari pasangan bilangan-bilangan ini mana yang selisihnya 3? Ternyata adalah pasangan angka 6 dan 9. Lalu cari kalau dibentuk dua bilangan, jumlah bilangannya adalah positif 3. Nih ya, positif 3. Supaya positif 3, yang negatif mana? Ini ya, negatif. Yang ini positif. Pindahkan saja negatif 6 dan positif 9 ke sini. Negatif 6, positif 9. Nah, ini diminta dicari di akar 2. Dibagi 2. Kalau dibagi 2, ada 2 bilangan, dibagi 2, maka bilangan yang di depan, yang ini, atau yang belakang yang bisa dibagi 2. Yang ini, karena 2 bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 2. Yang ini bisa enggak?
2 bisa dibagi 2, namun 9 tidak bisa dibagi 2. Maka yang belakang ini tidak bisa dibagi 2. Ya. Baik, mari kita coret saja yang di sini. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Maka berikutnya ini akan menjadi X dikurangi 3. X dikurangi 3 kalikan 2X ditambah 9. Sudah ya? Kan tadi 2-nya sudah dicoret sama yang di depan ini. Ya, sama dengan 0. Maka di sini X dikurangi 3 sama dengan 0 atau 2X ditambah 9 sama dengan 0. X sama dengan 3 atau 2X sama dengan negatif 9. X sama dengan negatif 9 per 2. Jadi akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat ditambah 3X dikurangi 27 sama dengan 0 adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 9 per 2. Mudah bukan? Ya, silahkan terus cermat ya. Berikutnya soal nomor 2. Ya, perhatikan soal nomor 2. 3X kuadrat dikurangi 19X dikurangi 14 sama dengan 0. Ingat, koefisien X kuadratnya adalah 3 bukan 1, maka nanti hasilnya adalah 3X ya, dikalikan 3X ini per 3 sama dengan 0 ya. Baik, mari berikutnya angkanya 3 kali 14. Langsung ya, tidak usah diberi kotak ya. 3 kali 14 adalah 42. Lalu ini positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif atau selisih. Selisih yang dimaksud selisih berapa? 19. Ya, selisihnya 19. Baik, kita data angkanya. Coba kita tuliskan di sini ya, 42. Kita data. Jabarkan. 42 1 kali 42 sama dengan 2 kali berapa? 26. Sama dengan 3 kali berapa? 42 sama dengan 3 kali 14. Lalu berikutnya ada lagi berapa? 6. 6 kali berapa? 7. Berikutnya ada lagi sudah. Nah, diminta yang selisihnya 19. Mana yang selisihnya 19? Maaf, ini bukan 26 ya, ini adalah 21. 42 adalah 2 kali 21. Mana di antara dua pasangan angka-angka ini yang selisihnya 19? Ternyata hanya ini ya, 2 dan 21. Selisihnya kan 19. Angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Nah, sekarang bentuk penjumlahan bilangan yang hasilnya negatif 19. Berarti supaya negatif 19, negatifnya di sini apa di sini? Betul, negatifnya adalah di angka 21 menjadi bilangan negatif 21 dan bilangan 2. Maka duanya di sini positif 2 ya. Pindahkan positif 2 di sini, pindahkan negatif 21 di sini. Mana di antara depan ini dan belakang ini yang bisa dibagi 3? Yang belakang. 3 dibagi 3, 1. 21 dibagi 3, hasilnya adalah 7. Jadi, di sini bisa kita jabarkan 3X ditambah 2 dikalikan X dikurangi 7 sama dengan 0. Hasilnya adalah 3X
plus 2 sama dengan 0, atau X dikurangi 7 sama dengan 0. Maka di sini 3X sama dengan negatif 2, atau X sama dengan negatif 2/3, atau di sini X sama dengan 7. Jadi akar persamaan kuadrat dari 3X kuadrat dikurangi 19X dikurangi 14 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 2/3, atau X sama dengan 7. Mudah bukan? Baik, selanjutnya soal yang terakhir. Soal yang terakhir. Ya, dengan cara analogi yang sama dengan yang dua soal sebelumnya. Negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 15 sama dengan 0. Perhatikan angkanya adalah 1 kali 15 berarti berapa angkanya? 15 ya. Angkanya 15. Oh ya, di sini koefisiennya berapa ini? Maaf, sebelum ke sini ya dengan cara yang sama. Koefisiennya negatif 1, maka nanti akarnya juga sama dengan ini negatif X ya. Ini negatif X juga per berapa? Negatif 1. Dia kan tadi negatif 1X, negatif 1X, cuma satunya nggak ditulis yang di atas. Per negatif 1 sama dengan berapa? 0 ya. Baik, 15. Yang di sini negatif dikalikan positif, hasilnya adalah negatif. Maka selisih angkanya nanti berapa? Selisih angkanya 2. Kita beri daftar di sini ya. Daftar 15. Daftar faktor-faktor dari 15. 1 dan 15. Lalu ada 3 dan 5. Sudah ya. Cari dua pasang angka yang selisihnya 2. Selisihnya 2 ya. Selisihnya 2. Tadi kan di sini seperti ini, selisihnya 2. Mana? Ya hanya ini. Bentuk penjumlahan dua bilangan yang hasilnya tadi nanti di sini apa? Positif. Ini ya, positif. Positif berapa? 2. Supaya positif 22, maka yang ini adalah positif, yang ini adalah negatif. Berarti di sini dituliskan negatif X dikurangi 3, negatif X ditambah 5. Baik, salah satu saja yang dibagi, berarti ini sama dengan ini ya. Negatif 1 dibagi negatif 1 hasilnya adalah berapa? 1 ya. 1 apa? 1X kan ya? 1X. Negatif 3 dibagi negatif 1 positif. Positif berapa? Negatif 3 dibagi negatif 1 positif. Negatif dibagi negatif kan positif. Positif berapa? Positif 1. Berarti yang di depan ini adalah X ditambah 1. Boleh kita ini ya, artinya dia itu sudah disederhanakan. Ini akan menjadi X ditambah 1 dikalikan negatif X ditambah 5 sama dengan 0 ya. Baik, maka akan menjadi di sini X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 5. X sama dengan berapa? Negatif X tambah 5. Berarti X sama dengan 5. Ya. Baik, jadi
Oh, sebentar, kita ulang. X sama dengan 5 sudah paham insya Allah ya, Mas dan Mbak semuanya. X sama dengan 5 ini diperoleh dari, ya, memindahkan X, negatif X pindah ruas. 5 sama dengan X atau X sama dengan 5. Ya, baik, jadi akar persamaan kuadrat dari negatif X kuadrat ditambah 2x ditambah 15 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Mudah bukan? Silahkan Mas dan Mbak giat berlatih soal-soal yang lain. Kerjakan soal-soalnya dengan cermat dan tekun. Diulang kembali penjelasannya bila belum dipahami. Insya Allah Allah memberikan kemudahan dan barokah ilmu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.